무엇을? 쥐새끼처럼 숨어서 떠들지 말고 서울로 가주세요. 어때요? 개새끼라는 걸. Yeay, akhirnya Squid Game Season 2 tayang juga. Dan bagi teman-teman yang belum menonton season 1-nya, wajib ditonton dulu ya. Karena cerita di season 2 ini sangat berkesinambungan ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kilas balik, di mana Gi-hun yang seharusnya naik pesawat ke Amerika menemui anaknya, berbalik arah untuk mencari dalang dari si pembuat Squid Game. Gi-hun pun pergi ke Seoul. Kemudian Gi-hun pergi ke kamar mandi, lalu mengeluarkan chip GPS yang sebelumnya terpasang di belakang telinganya, agar kedepannya dia tidak terlacak kembali. Lalu kita ditunjukkan jika detektif Junho yang sebelumnya ditembak oleh frontman atau lebih tepatnya kakaknya sendiri, ternyata masih hidup. Sudah kuduga, namanya juga film. Iya. 2 tahun pun berlalu sejak hari itu, dan kini Junho beralih tugas menjadi polisi lalu lintas. Ia terlihat sedang menilang pelanggar lalu lintas. Sesekali Junho selalu teringat akan luka tembak dan mengingat masa kelam tentang kakaknya itu. Cerita beralih di mana Gi-hun tinggal di sebuah motel atau hotel ya. Dan ketika itu ada pasangan yang niatnya ingin menginap, terlihat dari CCTV. Tetapi tak lama mereka tak terlihat lagi. Tiba-tiba ada bunyi bel dari luar. Sebuah kartu undangan Squid Game muncul di bawah pintu. Saat dibuka, betapa terkejutnya Gi-hun karena yang muncul adalah si frontman dengan membawa 2 kelapa pasangan yang tadi di luar. Wow. Dan Gi-hun pun langsung gogoakan menembak frontman dengan membabi bagong. Tapi itu ternyata tak lama suara bel kembali berbunyi dan ternyata, masih ingatkah kalian, itu adalah bos rentenir yang ada di season 1. Bos rentenir yang bernama Pak Kim rupanya kini menjadi suruhan Gi-hun. Gi-hun selama 2 tahun ini mencari keberadaan sang rekrutmen peserta namun tetap tidak berhasil. Kini Gi-hun meminta Pak Kim untuk mencari dengan total orang yang lebih banyak dan tentu dengan bayaran yang lebih tinggi. Gi-hun berani membayar 1 miliar won. Anak buah Pak Kim pun kembali bersemangat kegirangan. Di sisi lain rupanya Junho pun mencari keberadaan pulau tempat permainan Squid Game yang lalu di mana ia ditemukan bersama dengan kapten kapal. Kapten kapal pun sudah 2 tahun belakangan ini mencari pulau itu tapi tetap nihil. Dan Junho rupanya diselamatkan oleh kapten kapal yang bernama Kapten Park ini. Di kantornya, Pak Kim memberikan arahan kepada anak-anak buahnya untuk mencari sang rekrutmen yang identik mengajak calon pesertanya itu bermain dakiji ke seluruh stasiun kereta bawah tanah. 제가 진 거잖아요. 그럼 이긴 사람이 나를 Hari demi hari pun berlalu namun pencarian tetap tak membuahkan hasil. Begitupun dengan Junho yang tak juga berhasil menemukan pulau Squid Game itu. Di tengah keputusasaan yang melanda, Pak Kim yang berdebat dengan anak buahnya mengira jika Gi-hun pasti sudah gila. Karena selama 2 tahun mereka mencari tak pernah menemukan orang yang identik seperti apa yang Gi-hun minta. 있었으면 우리가 진지게 Namun tiba-tiba sekonyong-konyong koder di seberang mereka. Tak sengaja mereka akhirnya melihat sendiri sang rekrutmen yang dicari selama ini. Persis seperti apa yang dikatakan Gi-hun, ia sedang bermain dakiji. Mereka pun melaporkan hal itu pada Gi-hun dan mereka pun segera membuntuti sang rekrutmen itu. Sang rekrutmen pergi ke sebuah toko membeli banyak roti dan kartu judi atau lotre. Ia lalu pergi ke sebuah taman mengajak para pengemis dan pemulung untuk bermain, memilih lotre atau roti. Dari sekian banyak orang yang diajak bermain, kebanyakan mereka memilih lotre tapi tidak ada yang menang alias jong alias rungkat. Nah makanya jangan judi ya, rungkat.
Entah apa yang ada di pikiran si Papa Tren Tubusan. Tren Tubusan. Ia lalu ngamuk-ngamuk, membabi buta membuang roti lalu menginjak-injaknya. Gak tahu deh, ini nggak ngerti apa konsepnya ya. Dan mungkin dia sudah lelah. Di lain sisi, Gi-hun yang sedang menuju lokasi malah kena tilang. Dan ia pun karena terlalu ngebut dan akhirnya yang nilang itu ternyata adalah Junho. Namun Junho memberikan tugas tilangnya kepada rekannya. Karena hal ini membuat Gi-hun menjadi telat. Pak Kim dan anak buahnya yang takut kehilangan jejak sang rekrutmen berinisiatif untuk menangkap sendiri. Namun justru mereka babak belur oleh sang rekrutmen. Junho yang kini tahu yang ditilang itu adalah Gi-hun langsung gercep mencari info lengkap alamat tinggal Gi-hun. Di lain sisi, Gi-hun yang terlambat kini hanya bisa pasrah jika Pak Kim dan anak buahnya telah diculik. Lalu di sebuah ruangan Pak Kim disekap dan kini dipaksa untuk bermain batu kertas gunting bersama anak buahnya, yang dimana yang kalah akan menerima konsekuensinya. Ya, dan anak buahnya kini dengan nasib di tangan pistol ala Roslet Rusia. Di antara mereka nantinya pasti akan ada yang mati. Namun di luar dugaan, saat-saat terakhir permainan, Pak Kim yang harusnya bisa menang malah mengalah dari anak buahnya. Oh, jarang sekali ya bos seperti ini. Dan ia pun harus mati secara mengenaskan. 승리를 축하드립니다. Di saat Gi-hun dan anak buah Pak Kim sibuk mencari Pak Kim, tak diduga sang rekrutmen justru ada di motel milik Gi-hun. Mereka pun berbincang hebat, saling mengejek satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Papa Tren Tubusan itu mengajak Gi-hun bermain putaran Roslet Rusia tersebut. Di mana mereka akan saling menembakkan pistol yang berisikan satu peluru dalam 6 kesempatan tembak. Ketegangan pun terasa hebat di antara keduanya. Di hitungan kelima dan keenam, di antara itu pasti akan ada yang mati. Saat giliran Gi-hun yang kelima, ia dihina namun tetap nekat. Tapi beruntung ia kembali selamat. 왜? 생각이 많아졌나? Di hitungan yang keenam sudah pasti itu ada pelurunya. Namun sang rekrutmen dengan gentle tetap melanjutkan, di mana akhirnya ia tewas secara ironis. Sungguh-sungguh sangat membagong. 개새끼라는 걸. Dan episode pertama pun Squid Game season yang kedua sudah berakhir. Nanti kita akan lanjutkan di episode kedua. Junho yang dari subuh mengawasi motel Gi-hun mendengar suara tembakan. Ia pun lalu pergi ke atas. Sebelumnya Gi-hun sudah mengambil sebuah kartu undangan dari saku si rekrutmen. Junho lalu menemui seorang anak buah Pak Kim. Dan barulah setelah itu ia ke kamar Gi-hun dan hendak menangkap Gi-hun atas dugaan pembunuhan kepada sang rekrutmen. Tetapi dari belakang, Choi Woo-seok menghantam kepala Junho hingga Junho pun pingsan. Dan si Seok menjelaskan bahwa ia adalah anak buah Pak Kim dan Pak Kim sudah tewas karena permainan sebelumnya. Singkat cerita, setelah damai, Junho dan Gi-hun membentuk sebuah aliansi untuk bersama-sama menghentikan permainan Squid Game. Gi-hun membawa mereka ke sebuah ruangan berisikan tumpukan uang hasil kemenangan yang kalau dibeliin es teh, diborong nih es teh ya, bisa kembung itu satu kota ya. Lalu Gi-hun memperlihatkan persediaan senjata dan ruang rahasia tempat ia berlatih menembak. Di sisi lain, seorang wanita yang sedang tidur di mobil lalu diusir oleh petugas keamanan. Rupanya ia bekerja sebagai badut di mana ya? Di Ancol. Nah, lalu ada seorang anak kecil
datang kepadanya memberikan sebuah kado gambar berupa kelinci seperti dirinya. Anak itu lalu menangis melihat wajah seram salah satu badut. Lalu ayahnya pun datang menjemputnya. Dari kejauhan, Gi-hun mengawasi adik Saebyok yang sekarang terlihat tumbuh dewasa, diasuh oleh ibunya si Sang-woo. Wanita badut bernama Noeol mencari keberadaan putrinya yang dimana ia tertinggal di medan perang, namun ia ditolak dan tak pernah berhasil menemui anaknya. Di tengah keputusasanya, ia didatangi seorang yang memberikan sebuah kartu undangan Squid Game. Dan keesokan harinya, si Eol pun mengundurkan dirinya untuk ikut dalam permainan Squid Game. Di sisi lain, anak kecil yang sebelumnya memberikan gambar pada Noeol jatuh pingsan akibat merasa dicuekin oleh badut kelinci yang padahal itu pun bukan si Noeol. Untuk melancarkan aksi penyeludupan nanti, Gi-hun pun memakai gigi palsu yang terdapat GPS. Nah, nanti gunanya timnya dapat mengawasi Gi-hun. Choi Woo-seok mengumpulkan para gangster bersenjata untuk melengkapi keamanan misi ini. Sebelum pergi, Gi-hun pun menyempatkan untuk menelpon anaknya untuk sekedar mendengar suaranya saja. Tapi ia tak mampu berbicara. Anjay. Di sisi lain, Noel mengkonfirmasi kehadirannya untuk ikut dalam permainan. Dan hari yang ditunggu pun tanggal 31 Oktober 2024, di mana itu adalah hari Halloween, Gi-hun pun tiba. Dan Gi-hun masuk lalu ditemui oleh seorang staf bertopeng. Lalu diantarkannya lagi Gi-hun ke mobil limosin berwarna putih. Junho dan tim lalu mengikuti Gi-hun pergi, namun tidak semudah itu Ferguson, karena si frontman sudah mengetahui semua rencana Gi-hun. Sang sniper disiapkan dari atas gedung lalu menghancurkan ban dari setiap mobil dan tim Junho dan Gi-hun pun langsung terdesak ya, tidak bisa mengikuti Gi-hun. Di dalam mobil, Gi-hun beradu argumen dengan frontman yang diwakili oleh mic berbentuk bagong. Gi-hun sangat menginginkan permainan mematikan itu dihentikan, namun frontman tidak bisa mengabulkan karena permainan ini ada karena pesertanya pun bersedia bermain. Setelah debat panjang, Gi-hun akhirnya tidak punya pilihan lain selain meminta untuk mengikuti permainan itu sekali lagi. Dan kali ini frontman mengabulkan permintaan Gi-hun dan membuat Gi-hun menghirup asap untuk tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Noeol pergi ke sebuah kontainer besar lalu memakai seragamnya di sebuah ruangan. Tapi ternyata dia bergabung bukan sebagai peserta, melainkan sebagai seorang staff. Wow, plot twist. Episode 2 berakhir, langsung kita ke episode 3. 어라! 뭐야? Di keesokan harinya, Junho dan tim mengikuti sinyal GPS milik Gi-hun. Dan ketika Gi-hun tersadar, seperti biasa ia sudah berada di sebuah ruangan ranjang para peserta dikumpulkan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang yang mengaku sebagai dukun. Dan kali ini dukunnya cewek. Yang sok tahu membaca isi hati dan pikiran Gi-hun. Dan singkat cerita, para staf datang dan memberitahukan aturan main yang akan dilakukan. Selama 6 hari, 456 peserta akan memainkan 6 permainan. Dan sebelumnya mereka diinfokan akan mendapatkan 45,6 miliar won yang akan diuangkan bila mereka melewati rintangan-rintangan dan permainan-permainan yang akan dihadapi. Di sisi lain, tim Junho yang mengikuti sinyal GPS tiba di sebuah pulau yang seakan dekat dengan posisi Gi-hun berada. Namun mereka tertipu karena GPS itu sudah dilepas oleh frontman sebelumnya. Dan mereka pun hanya menemukan titik GPS itu pada seorang pemancing. Wow, tidak semudah itu Ferguson, kalau kata frontman ya.
Dan hal itu pun menjadi kesialan bagi Gi-hun dan timnya. Lalu seorang rapper yang sepertinya terkenal didatangi oleh para fansnya untuk berfoto bersama, namun dilarang oleh staff. Ya dikira emang itu photobox apa ya, atau temu artis. Dan Gi-hun pun kembali berfoto, diminta senyum dan boro-boro pengen senyum kalau kata Gi-hun. Siapa aing teh keur ngambek ya teh kocak, ya kan? Saat menaiki tangga menuju permainan pertama, Gi-hun dihampiri oleh teman kecilnya yang bernama Jung Bae, yang juga terjebak di dalam permainan ini. Setelah berbincang-bincang ria, Gi-hun meminta kepada Jung Bae untuk selalu dekat dengan dirinya dan jangan jauh-jauh darinya. Akhirnya permainan pertama pun dimulai, di mana permainan masih sama dengan season yang pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Pertamanya Gi-hun yang sudah tahu permainan mematikan ini meminta agar para peserta mengikuti instruksinya dan menjelaskan kalau ini bukanlah permainan biasa. Saat game dimulai, Gi-hun terus berteriak agar para peserta jangan ada yang bergerak ketika boneka Dajjal itu melihat ke arah mereka. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun sebuah bencana datang ketika seekor lebah hinggap pada leher cabe-cabean. Dan konyolnya, emak-emak di sebelahnya teriaknya itu loading. Jadi berapa detik baru teriak, dia baru sadar ketika dia melihat cabe-cabean itu mati di sampingnya. Akibat teriakan itu membuat kekacauan dan peserta yang lain pun langsung teriak-teriak dan lalu dieksekusi. Walaupun mereka berlarian sampai ke ujung pintu, ya modar loh guys. Modar ya. Sekarang yang lain pun mulai sadar dan mulai mengikuti arahan dari Gi-hun untuk membentuk barisan lurus. Satu persatu mulai selamat dan melewati sang garis finish. Namun tidak disangka, di atas Noeol adalah wanita yang sebelumnya dengan menjadi badut tuh menjadi juru tembak alias sniper tanpa kena ampun. Nah, inilah yang disebut pembunuh berdarah dingin ya. Diam-diam mematikan. Si rapper yang meminum narkoboy membuat ulah dengan mendorong beberapa orang di depannya. Ting. Hingga waktu menyisakan 30 detik lagi, Gi-hun dengan nekat malah menyelamatkan seorang pria yang sebenarnya sudah tertembak atau tereliminasi namun belum mati. Nah, tapi saat sudah susah payah diselamatkan bersama seorang kakak banci, ditembak mati juga sama si Noeol. Das. 탈락자를 처리한 것뿐이야. Di luar area itu, Junho harus menghentikan pencarian karena akan terjadi badai. Dan Choi-sok bingung kenapa informasi ini bocor. Berarti kan ada yang membocorkan ya. Lalu kembali ke arena game, para peserta terlihat sawan ketakutan saat staf datang. Para staf memberikan selamat dan menginfokan orang yang tereliminasi itu sebanyak 91 orang hingga tersisa 365 pemain lagi. Lalu seorang ibu-ibu tua dan seorang anak meminta kepada staf untuk tidak dibunuh, lalu diikuti beberapa peserta lainnya. Di sini Gi-hun maju kembali sebagai solusi dan meminta syarat yang ketiga untuk menghentikan permainan, karena kali ini di kontraknya bisa menghentikan permainan jika memang mayoritas setuju. Dan mereka tuh nantinya justru akan membawa pulang uang, jadi tanpa tangan kosong dan terakumulasi gitu ya. Kali ini mereka bisa pulang dengan membawa bagi rata uang itu yang sudah terkumpul sebanyak 9,1 miliar won, yang akan dibagi rata itu hasilnya 24 juta won. Ya, yang namanya juga udah ngelihat duit ya, sebagian dari mereka pun mulai berdebat dan mulai melongo. Oke, sebelum ke game berikutnya, para peserta melakukan pemilihan suara lebih dahulu. Mau lanjut atau berhenti sampai di sini dan pulang. Satu persatu peserta menggunakan hak suaranya. Dan saat orang yang ingin lanjut kini lebih banyak dari orang yang ingin berhenti. Gi-hun mencoba untuk menghentikan di sini
perdebatan panas pun terjadi. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang pertama paling nyola tuh aki-aki tua bangke ya, yang menentang Gi-hun dan menjadi provokator. Hingga sampai Gi-hun memberitahukan bahwa ia pernah bermain game dan juga memenangkannya. Awalnya mereka kaget, tidak percaya tetap saja, tetapi mereka tuh batu dan bebel. Hingga staf pun turun tangan untuk menghentikan perdebatan. Pemilihan suara pun kembali berlangsung. Hingga pada posisi lanjut dan tidak lanjut, angkanya sama yaitu 182 dan 182. Peserta terakhir, nomor urut 001 lah yang akan menjadi penentu. Berjalan di tengah kerumunan, si 001 bukan 008 ya, saras dong. Ternyata memilih lingkaran yang artinya permainan akan kembali dilanjutkan. Dan ketika ia berbalik badan, surprise. Dan ternyata si nomor 001 adalah sang pimpinan alias si frontman alias Hwang In-ho yang menyamar menjadi peserta. Plot twist lagi deh. Nah, ceritanya akan semakin seru dan kita akan lanjut ke episode 4 ya. 제한 시간이 끝났습니다. Episode keempat dibuka dengan terlihat para staf memasukkan peti mayat ke dalam ruangan pembakaran. Namun masih ada komplotan penjual organ dengan menandai peti dengan noda darah bertanda plus. Jung-bae membuka kotak makan berisi bekal seperti anak kecil pada umumnya. Tapi mereka salah. Bekal yang benar itu harusnya kayak di Konoha dong. Mama pasti bekalin anaknya nasi pakai Indomie goreng. Karbo plus karbo, auto begah. Ceritanya si frontman menyamar menjadi pemain yang berpura-pura mendekati Gi-hun dan meminta kisi-kisi permainan apa yang berikutnya. Gi-hun menjawab selanjutnya permainan dalgona. Tapi apa iya permainannya tetap sama? Kan gak mungkin dong, gak seru gitu ya. Frontman terus mendekati Gi-hun sambil mencari tahu kenapa Gi-hun kembali ke permainan. Ya sambil debat-debat kecil gitu. Lalu seorang yang bilangnya mantan marinir bernama Kang Dae-hu mengajak berkenalan dan meminta untuk bergabung menjadi tim. Tak lama perkelahian terjadi antara si rapper dengan pria pemilik kripto yang rupanya membuat si rapper banyak kehilangan uangnya. Frontman lalu datang melerai namun dicaci oleh si rapper dengan berkata, "Urus saja anak sialanmu." Mendengar hal itu, Frontman pun murka dan menghabisi si rapper. Frontman dengan jurus pukulan mataharinya membuat si rapper kapok minta ampun, anjay. 시발 새끼. 잘못했어요. Selanjutnya frontman mengajak bicara Gi-hun di mana frontman curhat tentang masa lalunya. Di mana istrinya sakit parah yang butuh transplantasi hati namun juga istrinya sedang hamil. Istrinya tetap mempertahankan kehamilannya meskipun mengancam nyawanya sendiri. Hal itulah yang menjadi alasan si frontman awalnya ikut permainan ini. Dan di sebuah ruangan rahasia, sekomplotan staf dengan seorang dokter sedang mencoba mendapatkan organ dari pemain yang tereliminasi, namun semua organnya sudah tak layak karena pemain-pemain tersebut sudah terlalu lama mati. Mereka harus mencari pemain tereliminasi yang belum mati sepenuhnya. Oknum staf itu lalu menginfokan pada seorang pengawas wakil dari frontman yang menjadi dalang pimpinan penjual organ, bahwa mereka selalu gagal mendapatkan organ yang bagus karena si staf 011 atau si No Eul selalu menghalangi dan selalu menembak mati pemain yang tereliminasi. Hal ini membuat si pengawas murka dan memanggil No Eul ke ruangannya. Mereka rupanya sudah saling lama mengenal. Perdebatan terjadi namun No Eul tetap menolak perintah pengawas untuk tidak ikut campur. Ia hanya beralasan menjalankan tugasnya, memastikan pemain yang tereliminasi benar-benar modar hingga tak terjadi lagi pengambilan organ di season 1. Akhirnya permainan kedua pun dimulai, di mana permainan itu tetap dalgona, tapi dalgona bergambar segitiga pilihan Gi-hun itu berbeda bentuknya dan terlihat rumit. Para pemain yang mengikuti Gi-hun untuk memilih segitiga jelas-jelas murka, terutama si aki-aki tua bangka itu ngoceh bae dia. Gi-hun pun keringat dingin sambil ngompol, tapi ternyata itu hanya mimpi buruk.
Seorang wanita hamil ternyata kehidupannya di luar berpacaran dengan si pemuda pemilik kripto. Ya, biasalah. Tipikal cowok yang mau ngewongnya doang. Kalau udah hamil, nggak mau tanggung jawab. Anjir. Bangsat. Singkat cerita, permainan kedua akhirnya benar-benar akan dimulai, di mana kali ini bukan dalgona melainkan permainan lain. Aki-aki tua bangka ngamuk-ngamuk mengetai Gi-hun penipu. Permainan ini bernama 6 kaki, di mana mereka diminta untuk membentuk tim berisikan 5 orang. Gi-hun, Jung-bae, frontman dan Dae-hoo yang sudah membentuk tim kekurangan 1 pemain. Lalu datanglah wanita hamil yang bernama Jun-hee yang meminta agar ia dibolehkan bergabung dengan mereka. Masing-masing pemain sepertinya sudah membentuk timnya. Yang jadi pusat perhatian adalah tim yang paling jadi anak bawang, yang terbuang, yang tidak diingin oleh pemain-pemain lain. Berisikan si kakak banci, ibu tua dengan anaknya, si wanita introvert bernama Yongmi, dan dilengkapi oleh si dukun cewek. Permainan ini mengharuskan pemain bermain dengan kaki terikat bergol satu sama lain dengan memainkan 5 permainan. Dalam waktu 5 menit, mereka harus berhasil melewati permainan dakji, lempar batu, gongji, gasing, dan jegi. Setiap tim dan pemain diminta untuk menentukan masing-masing game yang akan mereka ambil. Permainan pun dimulai diawali 2 tim secara bersamaan. Satu tim cukup mulus melewati 2 game awal namun tersendat di permainan gongji. Satu lagi, tim ini kocak. Orang kedua yang melempar batu nggak kena-kena. Sekalinya berhasil batunya kena, kakinya melewati garis dan dianggap gagal. Kocak. Singkat cerita, 2 tim ini kehabisan waktu yang pertanda. Mereka harus tereliminasi dan harus didor. Cerot. 제한 시간이 끝났습니다. Kematian 2 tim pertama ini membuat pemain lain jadi gemetar ketakutan. Namgyu meminta narkoba kepada si rapper untuk mengurangi rasa takutnya, lalu diledek oleh kakak tomboy. Para staf lalu datang membawa peti dan memasukkan para pemain yang tereliminasi ke dalamnya. Staf bertopeng segitiga meminta untuk kembali dibukakan salah satu peti karena pemain tersebut belum mati. Ia kembali menembakkan senjatanya, memastikan agar ia ke alam baka. Selanjutnya giliran tim yang dipimpin oleh kakak banci bernama Hyunju. Hyunju memberikan motivasi dan wejangan kepada yang lain agar maju tak gentar membela yang benar. Bukan ye. Lagu dong. Si dukun cewek terlihat malah paling ketakutan sambil berdoa kepada sang dewa. Kocak kalau katanya dukun ya. Episode 4 selesai. Apakah tim kakak banci dapat lolos atau mereka akan mati tereliminasi seperti tim yang lainnya? Tim kakak banci yang awalnya tak diinginkan oleh pemain lain masuk ke dalam tim mereka, lebih tepat cewek penipu. Ketika ia gagal dan gagal lagi dan ia merasa menyerah akan mati, si kakak banci mengancam dan menggampar bangetnya sampai mimisan. Anjir, kocak. Tim kakak banci, Hyunju kini saling mengenal satu sama lain dan saling mendekatkan diri. Lalu di ruangan staf nomor 011 yaitu Noeul diteror dan diancam oleh komplotan staf penjual organ. Mereka sempat berkelahi namun 2 lawan 1 jelas berat banget bagi Noeul. Noel pun digores wajahnya dengan sayatan pisau 20,1 miliar won yang jika dibagi rata dengan pemain yang bertahan saat ini mereka mengantongi kurang lebih 78 juta won. Hasil itu tetap membuat kecewa sebagian lain karena dirasa masih kecil. Hingga seperti biasa sebelum ke permainan berikutnya, para pemain diberikan hak untuk kembali mengambil suaranya, mau lanjut atau berhenti bermain. Tim Hyunju saling berjanji untuk menekan tombol X, sedangkan di tim Gi-hun, frontman yang sebelumnya tekan lingkaran berbicara menghentikan game ini. Si frontman ini sangat cerdik ya, memainkan emosi dan keadaan. Hingga si aki-aki tua bangka selalu paling terdepan dan paling ngotot memprovokasi agar tetap lanjut. Ini satu-satunya orang yang pengen banget gue lihat dia mati nih. Hingga pemungutan suara terus berlanjut dan berakhir dengan keputusan permainan harus dilanjutkan karena banyak sekali selisihnya. Jung-bae yang tak terduga juga memilih lingkaran sangat mengandalkan kakak banci. Kedekatan mereka sudah seperti kakak beradik. Hyunju mengungkapkan kalau ia butuh uang banyak untuk operasi tititnya jadi belahan duren. Wadaw, sus. Saat waktu menjelang tidur, Gi-hun mengingatkan timnya kalau sebentar lagi akan ada perkelahian besar dan saling bunuh.
Hal itu disanggah oleh frontman. Menurut yang lain tidur di bawah ranjang sambil ia bertugas berjaga-jaga. Jung-bae terbangun dan mengajukan diri untuk bergantian meminta Gi-hun untuk tidur, namun kembali tak sesuai dengan prediksi Gi-hun. Hal yang menyeramkan itu tak terjadi. Angka yang pertama disebutkan adalah 10. Ini masih cukup mudah bagi tim Gi-hun. Mereka lari ke ruangan namun masih ada yang tak bisa membentuk tim. Pemain yang masih ada di luar dipastikan tereliminasi mati ditembak. Ada momen di mana masih ada pemain yang terlihat belum mati. Noeul yang biasanya langsung mengeksekusi kali ini terlihat diam tak berkutik karena ancaman dua staf sebelumnya. Oknum staf itu lalu memberikan tanda plus seperti biasa. Permainan kembali berlanjut di mana mereka saling tarik saling rebut antar pemain mengikuti instruksi nomor yang disebutkan. Kejadian-kejadian krusial terjadi di mana si frontman memisahkan diri dari kelompok Gi-hun. Ada kelompok yang kurang satu orang tapi masuk ke dalam ruangan terdeteksi dari CCTV. Mereka pun dieliminasi di ruangan itu. Gi-hun yang khawatir sebelumnya berpisah dengan frontman dapat bernapas lega karena kembali bertemu dengan frontman yang masih selamat. Berikutnya ada momen di mana Yongsik dan ibu tua terpisah. Si pria cupu mengkhianati si kakak tomboy. Beruntung si ibu tua diselamatkan di waktu yang tepat oleh Gi-hun dan frontman. Saat keluar, kejadian haru di mana Yongsik dan ibunya berpelukan karena berhasil selamat dan bisa bertemu kembali. Lalu berikutnya ada momen di mana kakak banci Hyunju terpisah dengan Yongmi yang sudah seperti adiknya selama permainan ini. Yongmi pun ditembak mati di depan Hyunju. Hingga akhirnya tiba di putaran terakhir. Kali ini frontman langsung menebak angka 2 yang akan disebut. Frontman berlari ke ruangan bersama Jung-bae. Saat menuju ruangan mereka sempat terpisah, lalu di ruangan itu justru sudah ada satu orang di dalamnya. Dengan satset tanpa babi bu, frontman mematahkan leher pemain itu agar tetap dapat selamat. Jung-bae terdiam melihat kengerian si frontman. Pergi ke ruangan kremasi, oknum staf penjualan organ kali ini berhasil mendapatkan korban yang segar. Di sisi lain, Junho dan tim masih terus mencari keberadaan Gi-hun dan pulaunya menggunakan drone. Lalu singkat cerita kembali ke ruangan permainan, staf datang kembali mengumumkan hasil permainan sebelumnya. Kali ini uang yang bisa dibawa pulang per orang itu sebesar 356 juta won. Pemilihan kembali berlangsung dimulai dari Gi-hun, suara demi suara terus terkumpul. Tetap saja banyak orang yang masih belum kapok alias maruk masih ingin lanjut main. Minsu, si pria cupu yang terus dalam tekanan dari si rapper dan Namgyu, kali ini berani membelot dengan memilih tombol X. Sementara itu di luar tim Junho yang sepertinya menemukan pintu menuju ke bawah tanah bergegas ke lokasi. Namun tak diduga saat dua orang membuka pintu itu meledak. Kembali ke pemungutan suara, detik-detik menegangkan terjadi saat posisi lingkaran unggul satu suara dibandingkan X. Dan yang kini terakhir memilih adalah si frontman. Frontman tak diduga memilih X yang membuat suara jadi berimbang 50 lawan 50. Hal ini membuat pemungutan suara akan dilakukan sekali lagi, tapi di keesokan harinya. Sepertinya ada udang di balik bakwan, di balik keputusan si frontman itu. Setelahnya, mereka kembali diberikan makanan oleh para staf. Mereka diberikan gimbap yang dibekali oleh garpu. Saling tarik-menarik untuk mengubah pikiran pun terjadi di mana akhirnya kedua kubu menjadi panas dan saling adu bacot. Gi-hun yang melihat garpu di dalam gimbap memiliki firasat buruk akan ada pertumpahan darah seperti di season 1. Lalu di toilet, si rapper dan Namgyu mengintimidasi si Minsu, si pria cupu karena si cupu malah memilih X. Saat itu Myunggi muncul mencegah perbuatan si rapper. Saling memperprovokasi dan akhirnya keributan di luar kendali pun pecah. Disinilah awal mula bencana itu. Saling tikam dan saling bunuh pun tak terelakkan. Myunggi dalam posisi tercekik tak diduga mencolokkan garpu ke leher si rapper. Cerot. Terakhir yuk, semakin menegangkan ya.
Anjir, darah ngocor deras dari leher si Thanos ke wajah Myunggi. Meskipun berusaha melawan, si rapper akhirnya tewas karena kehilangan banyak darah. Namgyu yang terlempar ke samping mayat si rapper mencabut garpu dari lehernya dan secara membrutal menusukkannya ke tubuh lawannya. Staf yang ada di luar toilet dia membagongkan membiarkan keributan yang terjadi di dalam. Pengumuman pemain yang tereliminasi mengagetkan pemain lain di ruangan tengah. Wang pun bertambah dan cukup bingung karena saat ini tidak ada permainan. Lah kok bisa gitu kan? Lalu terjawab sudah saat kedua kubu yang berkelahi di toilet kembali ke ruangan. Mereka masih saling ngotot sama satu sama lain. Lalu masing-masing kubu menghitung sisa pemain yang ada di kubu mereka. Cerita beralih sejenak ke kapal pencarian tim Junho. Saat di tengah malam dan hujan, tim Junho ada yang mabok janda. Maaf, mabuk laut. Aduh mabuk janda. Salah ya. Ia tak sengaja menemukan Kapten Park di sebuah ruangan sedang mengoprek drone miliknya. Lalu bertanya siapa sebenarnya Kapten Park. Tak diduga Kapten Park membunuh pria itu lalu membuangnya ke laut. Si Seok yang juga terbangun tapi masih lulungu mendatangi Kapten Park. Namun sayang ia tak mengetahui kejadian sebelumnya. Siapa ya sebenarnya si Kapten Park? Sepertinya sih dia mata-mata dari si Framen juga deh. Kembali ke ruangan para pemain, didapati jumlah pemain di kubu X sebanyak 48, lebih banyak satu orang dibanding kubu lingkaran. Pengumuman waktu 30 menit, lampu akan dipadamkan sebelum tidur menjadi pertanda awal neraka dimulai. Yun sudah memprediksi bahwa tim lingkaran yang kekurangan satu suara pasti akan menyerang dan membunuh tim X saat nanti lampu dipadamkan. Benar saja, pengumuman game spesial pun dikumandangkan. Para staf diminta berkumpul di balik pintu ruangan. Gi-hun mengumpulkan timnya dekat dengan dirinya. Ia menyerukan agar melakukan pemberontakan kepada para staf dan petinggi game ini agar permainan ini bisa dihentikan selama-lamanya. Gi-hun meminta agar timnya berlindung di bawah ranjang selama aksi pembantaian terjadi. Rencana mereka nanti akan mengambil paksa senjata para staf lalu menyerang balik para staf itu. Sebuah aksi yang beresiko besar, namun ya namanya juga ada skenario sutradara ya, mau gimana lagi ya. Akhirnya tibalah saatnya lampu dipadamkan dan boom. Pemandangan mengerikan benar-benar terjadi diiringi lampu yang kelap-kelip kayak di tempat dugem. Tusuk-tusukan terdengar dan teriakan orang kesakitan memekakan telinga. Linu anjir. Gi-hun dan tim aman berada di bawah ranjang sesuai rencana Gi-hun. Ada momen di mana si Namgyu yang punya dendam pribadi bertemu dengan kakak tomboy. Meskipun sudah dilemparkan botol kaca dari atas oleh Minshu, kakak tomboy di sini tak terselamatkan. Pengawas lalu meminta para staf datang meredamkan situasi dan disinilah tim Gi-hun melakukan aksi kudeta. Satu persatu para staf dilumpuhkan. Frontman pun ikut dalam aksi kudeta ini seolah-olah ia benar-benar jadi orang baik di sini. Keadaan terdesak membuat pengawas meminta agar staf yang tersisa untuk mundur dan menutup gerbangnya. Lalu ada salah satu staf bertopeng kotak yang tertinggal lalu akan mereka jadikan sandera. Gi-hun menahan salah satu timnya yang ingin balik membantai kubu lingkaran. Bener, lu bantai aja anjing itu demi duit lu matiin semua orang gitu kan. CCTV di ruangan tengah itu dihancurkan satu persatu lalu mereka mengumpulkan senjata dari para staf yang mati. Gi-hun menjadi pemimpin pemberontakan ini mengajak siapa lagi yang akan menjadi bagian dari pemberontakan ini. Nyatanya hanya ada 3 orang yang maju ke depan. Yongsik ditahan ibunya agar tidak maju. Kakak Banci memberikan tutorial cara memakai senjata otomatis. Tak diduga dia adalah mantan marinir dan berpangkat sersan 1. Gi-hun meminta staf bertopeng itu membuka topengnya. Gak taunya masih muda banget ya staf itu. Gi-hun dan tim pun maju menuju lantai atas petinggi game dengan staf yang disandra sebagai penunjuk jalan. Di tengah tangga terjadi adu tembakan antara dua kubu. Daehu terlihat berbeda dan terlihat gemetaran di sini. Sampai dekat dengan posisi ruangan pengurus, staf itu dipelototi oleh si frontman dan dar.
Staf itu disengaja ditembak mati oleh staf yang berdatangan dari seberang. Gi-hun dan Jung-bae lebih dulu pergi menuju ruangan staf berbekal topeng kotak sebagai pembuka jalan di depan. Dae-hoo semakin kocak menembak tak tentu arah hingga pelurunya habis sia-sia. Gi-hun terus merangsek naik semakin dekat dengan ruangan petinggi, namun terhenti karena medan ruangan yang sulit untuk menembus lebih jauh lagi. Kakak Banci yang menyadari jika timnya mulai kehabisan amunisi mulai kalang kabut. Lalu Gi-hun meminta bantuan pada frontman agar naik ke atas bersama beberapa orang. Kakak Banci yang awalnya hendak mengambil amunisi kembali ke lantai bawah ditahan oleh Dae-hoo. Dae-hoo mengajukan diri untuk dirinya saja yang ke bawah mengambil magasin itu. Padahal aslinya dia menghindari karena udah ketakutan. Dae-hoo yang masih gemetaran masih berusaha mengumpulkan amunisi dari para staf di ruangan. Lalu ia dibantu Yong-sik dan yang lain. Di atas Gi-hun kembali bertemu dengan frontman. Di sini frontman berupaya mencari jalan belakang agar mereka dapat menyerang dari dua arah. Dae-hoo yang awalnya sudah akan kembali membawa amunisi tak terduga membuang walkie-talkie-nya dan mengabaikan teriakan kakak Banci. Frontman mengeluarkan jati dirinya, menembak dua orang pemain dari belakang dan mengkhianati Gi-hun. Menggunakan walkie-talkie dan memanipulasi kematian temannya seolah dialah yang mati tertembak. Anjir. 열심히 하네요. 다 들렸어. 정리 시작해요. 영희씨! 영희씨! Situasi yang semakin terdesak, amunisi yang habis membuat kakak Banci turun kembali ke bawah mencari Dae-hoo. Di sana ia mendapati Dae-hoo yang ketakutan di pojokan. Saat akan balik, para staf keburu datang. Kakak Banci yang awalnya akan menyerang ditahan oleh ibu-ibu tua agar tidak mati sia-sia. Di atas tim Gi-hun semakin terpojok. Pemberontakan berakhir sampai di sini. Ada yang memilih bunuh diri, lalu yang lain ditembak mati. Begitu juga ayah dari anak yang sakit pun tetap ditembak mati meskipun ia meminta untuk tidak dibunuh. Gi-hun dan Jung-bae yang juga menyerah didatangi oleh frontman yang sudah kembali ke kostum aslinya. Frontman berkata pada Gi-hun, inilah hasil dari sok kepahlawanmu itu. Anjing, inilah hasil dari sok pahlawanmu itu. Frontman menembak mati Jung-bae dan Gi-hun tak kuasa menahan tangisnya. Gi-hun tetap dibiarkan hidup di sini oleh si frontman. Sebelum film berakhir, diperlihatkan boneka Dajjal dipertemukan oleh boneka Dajjal berjenis pria. Apakah mereka akan menikah lalu eweng-ewengan? Bukan ya. Film Squid Game Season 2 pun tamat dengan ending yang menggantung dan sangat membagongkan. Film dimulai dari kilas balik ending di season 2 sebelumnya. Noul yang bertugas menembak player nomor 246 memang betul menembaknya, tapi di bagian perut yang membuat dia tidak mati. Noul membisikkan kata, "Tutuplah matamu untuk tetap bisa hidup," alias diminta pura-pura mati. Prajurit bertopeng segitiga sindikat penjual organ mengapresiasi tindakan Noul, dan Noul meminta untuk ditunjukkan tempat mereka melakukan operasi organ. Karena alasan satu tim dan tujuan yang sama, si segitiga mengajak Noul. Scene berlanjut ke tempat kumpulnya peserta. Prajurit bertopeng membawa sebuah peti mati ke dalam ruangan yang rupanya itu adalah Gi-hun yang tidak dibunuh alias masih dibiarkan hidup. Singkat cerita, Gi-hun terbangun dan mendapati kenyataan bahwa semua tim pemberontakan telah mati. Gi-hun masih disesali rasa bersalah atas semua yang mati, termasuk temannya Jung-bae. Saat para prajurit bertopeng masuk, mereka memberikan pengumuman 35 orang tereliminasi tadi malam hingga tersisa 60 orang. Dan diberitahukan jumlah uang yang saat ini mereka bisa dapat. Oh, tentu jumlahnya masih kalah sama koruptor di Konoha. Korupsi gede tapi nyawa masih aman, ahyak. Hehehehe. Lanjut ke cerita, Gi-hun murka dan memaki prajurit bertopeng, "Kenapa aku tidak dibunuh saja?" Prajurit bertopeng lalu memborgolnya.
Lalu penghitungan suara lanjut tidaknya permainan kembali dimulai. Gi-hun di sini abstain alias tidak memilih karena masih depresi. Dan hasilnya yang memilih lanjut tetap lebih banyak dibanding yang memilih berhenti. Kocak. Kocak. Di sisi lain, Jung-ho adakan rapat terbatas bahas mengenai hilangnya operator drone semalam. Mereka tidak tahu jika Captain Park telah membunuhnya. Captain Park berdalih, mungkin si operator itu mabuk janda. Salah, maksudnya mabuk laut. Jadinya jatuh, nyemplung ke laut, dan tenggelam. Dengan alasan waktu yang terbatas mencari pulau Squid Game, mereka memilih untuk nanti mencari operator drone yang lain saat menepi. Dan disinilah terkuak jika Captain Park itu mata-mata si frontman. Tuh kan, sudah kuduga, pasti ada udang di balik rempeyek. Captain Park memberi info pada frontman rencana Jung-ho dan tim. Frontman dengan tegas berkata, bunuh mereka semua, jangan sampai menemukan pulau ini. Cerita berlanjut ke No Eol yang menuju ruang operasi. Singkat cerita, karena sudah mulai saling percaya, mereka tiba di suatu ruangan tempat kumpul di mana player 246 yang sekarang dalam keadaan pingsan akan dieksekusi pengambilan organ. Sebelum itu terjadi, saat si segitiga lengah, dia ditonyok. Lalu No Eol menembak semua cecunguk itu hingga mati, menyisakan dokter yang tak dibunuh, sengaja agar dia bisa menyembuhkan kembali player 246. No Eol pun berkorban hingga memberikan donor darah untuk 246. Cerita kembali ke Gi-hun. Gi-hun yang lagi stres malah dikata-katai oleh si dukun gila. Alhasil, Gi-hun ngamuk dan dukun itu dicekek. Untung diborgol kalau nggak bisa koit tuh si dukun. Dan saat pembagian bansos, Gi-hun tetap tidak mengambil bagiannya. Ibu dan anak datang membujuk Gi-hun untuk makan. Disusul oleh kakak Banci. Di sini, Gi-hun diberitahu oleh si kacamata kalau ini semua bukan salah kakak Banci, tapi salahnya Dae-hu. Dae-hu dari awal Gi-hun datang selalu dipojokkan sambil ketakutan dan merasa bersalah. Mengetahui hal itu, Gi-hun lalu melotot ke Dae-hu. Bahkan sampai subuh, sampai begadang, Gi-hun masih aja melototin si Dae-hu. Dae-hu kaget saat terbangun dia dipelototi sama Gi-hun. Di kapal, Pak Choi masuk ke kamar Jun-ho untuk memberitahu kecurigaannya terhadap Kapten Park. Kapten Park sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tapi Jun-ho yakin Kapten Park tidak mungkin melakukan hal aneh seperti yang difikirkan Pak Choi. Saat permainan keempat akan dimulai, para peserta disuguhkan mayat-mayat pemberontak yang digantung dan menjadi pemandangan yang mengerikan. Dae-ho melihat Jung Bae yang sudah mati dan melihat Gi-hun masih terus melotot ke arahnya. Memasuki sebuah ruangan, para peserta diminta mengambil bola pada sebuah tabung satu persatu. Terdapat dua warna bola, yaitu merah dan biru. Yong-sik dan ibunya mendapatkan warna bola yang berbeda. Hingga saat Dae-ho kebagian bola warna biru dan terakhir Gi-hun mendapatkan warna merah. Wah, jadi ada yang ketakutan nih. Cerita kembali ke kapal lebih dulu. Jun-ho dan tim kini mendapatkan operator drone yang baru. Namun saat mau berangkat, Pak Choi menelpon Jun-ho kalau dia tidak ikut naik kapal karena ingin menyelidiki sesuatu. Dan dia meminta Jun-ho untuk berhati-hati terhadap Kapten Park. Mereka pun berangkat tanpa Pak Choi. Kembali ke arena permainan. Di sini dua kelompok yang berbeda warna dipisahkan. Dijelaskan jika permainan berikutnya adalah petak umpet, di mana tim biru akan menjadi tikus dan tim merah akan menjadi kucing. Tim biru harus kabur dari tim merah dan menemukan jalan keluar dari labirin. Untuk itu mereka dibekali sebuah kunci pintu yang bisa dibuka, namun hanya sekali buka. Sedang tim merah dibekali sebuah pisau untuk mengejar dan harus membunuh tim biru jika ingin lolos dari permainan ini. Ketegangan pun terjadi, saling adu bacot dan protes. Jelas ini momen yang menguntungkan bagi Gi-hun untuk balas dendam pada Dae-hu. Dae-hu udah keringat dingin. Tetapi sebelum dimulai, para peserta diperbolehkan untuk berganti peran jika ada yang berkenan dan saling sepakat. Yong-sik meminta ibunya untuk bertukar peran. Player 388 juga meyakinkan pacarnya yang lagi hamil untuk bertukar peran, namun ditolak, takut dia dibohongi lagi. Kakak Banci santuy aja tetap di tim biru.
sedang Daeho kocak memaksa seorang wanita untuk bertukar peran karena takut sama Gi-hun, namun ditolak mentah-mentah. Di pojokan, Gi-hun terus melotot ke Daeho. Daeho yang sudah muak akhirnya mendatangi Gi-hun dan memaki Gi-hun bahwa ini justru salah Gi-hun, bukan salah dirinya. Gi-hun mode kesurupan, diam tapi mengerikan, hingga aksi itu dihentikan oleh prajurit. Dan permainan pun segera dimulai. Sebelum tim biru masuk, Yongsik dan ibunya bertukar peran. Cowok playboy juga akhirnya dipercaya oleh pacarnya untuk bertukar peran, hingga tiba di sebuah labirin. Tim biru diberi waktu 2 menit untuk ngumpet lebih dulu sebelum tim merah masuk mengejar. Dan Gi-hun di sini benar-benar menaruh dendam pada Daeho. Terlihat dia sepertinya akan membunuh Daeho. Episode kedua, game petak umpet mematikan dimulai. Tim biru yang sudah ngumpet duluan kini mulai diburu oleh tim merah. Kakak Banci alias Hyunju, wanita hamil Junhee, dan Ibu Jang menjadi satu tim. Mereka pergi bersembunyi dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk menghindari tim merah. Di sisi lain, fokus Gi-hun hanya memburu Daeho. Mereka benar-benar sudah seperti kucing dan tikus. Daeho ke depan, Gi-hun ke belakang. Daeho di bawah, Gi-hun di atas. Sampai-sampai Gi-hun salah mengira orang dengan potongan rambut yang persis dengan Daeho. Karena nafsu, dia hanya ingin membunuh Daeho. Jadi orang itu dilepas Gi-hun. Si dukun kini memiliki 4 pengikut yang mau aja dibegoin. Dukun ala-ala bisikan goib. Kemanapun diikuti oleh pengikutnya. Jangan ya dek ya, jangan pernah percaya dukun, camkan itu. Kembali ke tim Hyunju, mereka kepergok oleh seorang tim merah. Tim merah yang mengincar 2 wanita di belakang Hyunju dihalangi oleh Hyunju. Adu mekanik terjadi. Hyunju di sini menjadi pelindung bagi Junhee dan Ibu Jang. Hyunju mengeluarkan kemampuan bela dirinya dan balik membunuh si pengincar. Lalu dia ambil pisau orang itu untuk jaga-jaga kembali. Sebelumnya, saat akan menaiki tangga, Junhee tersoredat, jatuh dan kakinya bengkak. Ini membuat pergerakan mereka bertiga jadi semakin sulit. Hyunju mengumpulkan kunci ketiganya yang masing-masing berbentuk segitiga, lingkaran, dan kotak untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, Namgyu dan Myonggi berkomplot. Mereka bersama-sama membantai tim biru yang terlihat di depan mereka. Hingga bisikan setan dari Namgyu membuat Myonggi terprovokasi untuk membunuh lebih banyak tim biru agar uang yang didapat nantinya semakin banyak. Meskipun mereka sebenarnya sudah lolos, tapi tetap saja mereka bantai semua tim biru yang ada di hadapan mereka. Cerita berbeda dialami si kakek laknat nomor 100. Dia dengan biadabnya menumbalkan tim biru lainnya dari serangan tim merah. Beralih ke Daeho, ia berpapasan dengan tim merah lainnya, lalu diserang dan kakinya tertusuk pisau. Namun begitu, ia berhasil menjatuhkan pengincarnya hingga tak sadarkan diri. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil pisau dan menyimpan di sakunya. Si dukun kali ini benar konyol. Saat ia tahu di balik pintu ada Namgyu dan Myonggi, dia langsung ngibrit dan menumbalkan 4 pengikutnya. Haha, ada dibilang kan, jangan percaya dukun, begini kan jadinya. Di sisi lain, Hyunju dan tim menemukan sebuah ruangan yang terlihat lebih aman. Dia memeriksa kaki Junhee yang bengkaknya udah bukan main. Kalah itu, bakso jumbo juga sama bengkaknya. Saat ia akan pergi mencari jalan keluar, tiba-tiba ketuban Junhee pecah. Keadaan darurat memaksa Junhee mau tak mau harus melahirkan di ruangan itu. Si bantu Ibu Jang yang menjadi bidan dadakan dan disupport oleh Hyunju, Junhee dengan perjuangannya akhirnya melahirkan bayi wanita yang lucu. Ada-ada aja. Cerita kembali ke Gi-hun yang kini head to head dengan si dukun. Gi-hun yang sebelumnya murka dengan perkataan dukun itu, awalnya berniat membunuhnya. Namun karena si dukun memberi info keberadaan Daeho, dukun itu diampuni. Gi-hun diminta untuk mengikuti jejak darah yang ditinggalkan oleh Daeho dari kakinya yang terluka. Saat momen baru aja tenang, tiba-tiba masuk tim merah ke ruangan tim Hyunju. Dengan terpaksa dia kembali berduel hingga kini dia mengalami luka serius. Dia berhasil menumbangkan lawannya. Hingga tim merah lainnya
Yang lewat pun ketakutan sama kakak banci. Kakak banci nih bos, bukan kaleng-kaleng. Saat ia hendak keluar, tak terduga justru di belakangnya itu, ia menemukan jalan keluar. Ia membuka pintu dan bisa saja langsung lolos dari game ini. Namun ia teringat dengan Junhee dan Ibu Jang. Ia berbalik arah, berniat untuk memberitahu keduanya untuk bersama-sama keluar. Namun tiba-tiba, dia ditusuk berkali-kali dari belakang hingga tewas. Tak diduga, ternyata yang menusuknya adalah Myunggi. Junhee dan Ibu Jang shock melihat Hyunju tewas di depan mereka. Myunggi pun kaget jika di dalam itu ada Junhee yang sebelumnya ia cari, kini juga terlihat sudah melahirkan dan menggendong bayi. Untuk menyelamatkan Junhee dari nafsu mode gila, dia lalu menutup pintunya dengan rasa bersalah. Asli, ini momen bikin gua nangis, Set. Diceritakan sebelumnya, Minsu, si pria cupu, tak sengaja menemukan kalung salib berisi tramadol milik Namsu peninggalan Thanos. Minsu yang teringat hinaan Namsu nekat memakan tablet itu untuk lebih percaya diri dan menjadi berani. Dia pun kini jadi mode halusinasi mencari Kak Semi. Di sisi lain, Yongsik masih juga tak mampu membunuh satupun tim biru. Dia tak mampu menyakiti orang lain, apalagi membunuh. Hingga saat bertemu tim biru, justru ia yang hampir balik ditusuk. Beruntung dia selamat karena ada tim merah lainnya yang menusuk lawannya itu dari belakang. Waktu 30 menit hampir habis. Jika peserta tim merah tak berhasil membunuh tim biru, dia nantinya akan dieksekusi oleh pasukan bertopeng. Lanjut cerita ke si dukun yang tak sengaja menemukan pintu keluar. Namun, pintu itu bisa terbuka jika dibuka secara bersamaan dengan ketiga kunci yang berbeda. Dia pergi mencari kunci dari mayat peserta hingga bertemu dengan kakek laknat yang memiliki dua kunci lainnya. Dukun itu mengajak bergabung untuk pergi ke pintu keluar. Saat sudah berhasil dibuka, dukun itu kebanyakan cincong ala-ala sih. Alhasil, dengan liciknya si kakek laknat itu mengkhianati si dukun, pergi ke balik pintu, menutupnya dan mengambil satu kunci itu. Tah kan lebok, tah mamam. Secara tak terduga muncul Minsu yang sedang mode halu. Dukun itu bacot-bacot ria. Minsu melihat dukun itu layaknya Namsu. Karena ingat hinaan Namsu, Minsu pun menusuk perut dukun itu hingga tewas. Tamat sudah riwayat dukun gadungan itu. Cerita kembali ke Ibu Jang dan Junhee yang kini sudah berada di pintu keluar. Namun tiba-tiba Yongsik muncul dan justru ingin menyerang Junhee. Ibunya menahan dan meminta Yongsik untuk membunuhnya saja. Agar Yongsik bisa lolos, jangan membunuh Junhee. Yongsik yang tak kuasa jika harus membunuh ibunya, tetap ingin bunuh Junhee. Tak terduga dari belakang ibunya menusuknya hingga Yongsik terluka parah. Momen ini sangat menyedihkan seperti tidak ada pilihan mungkin bagi ibunya sendiri. Bingung yang ini anak, yang itu kasihan juga Junhee sama bayinya. Ah, sedih banget sih. Kini, akhirnya Gi-hun berhasil menemukan Dae-ho si balik pintu. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, hingga momen Dae-ho mengiba pada Gi-hun, dan saat Gi-hun lengah, Dae-ho menyerang Gi-hun dengan pisau di sakunya. Perkelahian pun tak terhindarkan, hingga saat Dae-ho terpojok di lantai atas, Gi-hun berhasil menampol Dae-ho, hingga Dae-ho kini berada di genggaman Gi-hun sepenuhnya. Dae-ho terus melontarkan kata kaulah yang salah, hingga Gi-hun semakin murka dan mencikik Dae-ho hingga ia akhirnya tewas. Terpengaruh oleh kata-kata Dae-ho, Gi-hun semakin merasa bersalah atas rencana pemberontakan sebelumnya. Saat ia ingin memutuskan bunuh diri, dia dihantam oleh prajurit hingga pingsan. Waktu yang sudah habis memaksa prajurit mengeliminasi tim merah yang tersisa yang tak mampu membunuh tim merah. Yongsik yang sekarat pun langsung dieksekusi di hadapan ibunya. Episode kedua selesai. Tak lama setelahnya, para staf sibuk mengeksekusi tim merah yang gagal membunuh target. Di tengah situasi ini, ada sekelompok orang asing yang menyamar sebagai staf. Mereka inilah para VIP. Mereka pun sangat menikmati aksi membunuh pemain karena mendapatkan pengalaman hiburan yang berbeda. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya para pemain yang lolos kembali ke asrama. Di momen ini memperlihatkan Junhee dan Ibu Jang kembali sambil membawa bayi Junhee yang masih hidup. Di tempat lain, Noel membuat Kyunsuk mendamar sebagai staf nomor 16. Sebenarnya, staf nomor 16 adalah dokter yang berhasil memulihkan kondisi Kyunsuk sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Noel. Kembali ke asrama, Ibu Jang menemani Junhee yang sedang beristirahat dengan bayinya. Myunggi, si ayah bayi Junhee, tak mau mendekatinya karena ia merasa tak pantas menjadi ayah dari bayi Junhee. Para staf pun datang dan mengumumkan hasil dari permainan petak umpet, yaitu yang mati ada 35 pemain dan yang lolos 25 orang. Kini hadiah uang yang terkumpul dari pemain yang meninggal mencapai 1,7 miliar won. Usai menyimak hasil permainan, frontman berdiskusi dengan para VIP.
Frontman pun bilang para pemain sudah tak ragu lagi untuk saling membunuh peserta lainnya dikarenakan setiap kali pemain mati, maka hadiah uang itu pun akan bertambah. Pengawas tangan kanan frontman sedang disibukkan dengan mengawasi para pemain. Tanpa diketahui frontman, Haesun menangani kasus kematian para staf di ruangan khusus pengambilan organ pemain yang selama ini disebut ruang operasi. Kembali ke Junho yang mengangkat telepon Pak Choi tanpa sepengetahuan dari Kapten Park. Curiga dengan hal ini, Pak Choi mencari bukti kalau Park adalah orang jahat. Pemain pun diwajibkan memilih akan melanjutkan atau berhenti di permainan. Di tengah pemungutan suara, Ibu Jang mencoba mempengaruhi para pemain agar mau berhenti agar Junhee dan bayinya selamat. Meski Ibu Jang berjanji akan memberi hadiah uangnya, namun para pemain tidak ada yang merespon dan menandakan bahwa mereka masih ingin lanjut. Dan benar saja, hasil suara menunjukkan mayoritas pemain memilih lanjut. Ibu Jang menunjukkan kepedulian terhadap Junhee dan bayinya. Ibu Jang pun menyuruh Junhee agar lebih fokus memikirkan dirinya dan bayinya saja, daripada terus-menerus merasa bersalah atas kematian Hyunju dan Yongsik. Kembali ke Nul, yang sedang menodong Haesun dan menuntut Haesun agar diam-diam membantunya kabur dari Pulau Squid Game dengan cara memberinya kapal. Di sisi lain, Junho berhasil menemukan pantai yang menjadi tempat ia ditembak oleh frontman. Junho akhirnya meyakini kalau ia sudah mendekati pulau rahasia Squid Game. Kembali ke asrama, Ibu Jang memanfaatkan jam tidur untuk berbicara dengan Gi-hun. Setelah semua yang Ibu Jang alami, Ibu Jang kini mengibaratkan permainan Squid Game seperti neraka yang bisa membunuh siapa saja. Meski pemberontakan berakhir gagal dan mendewasakan banyak pemain, Imi Jang masih percaya kalau Gi-hun adalah pahlawan yang akan menolong para pemain. Atas dasar itu, Ibu Jang memohon Gi-hun untuk melindungi Junhee dan bayinya. Namun, Gi-hun menolak karena ia merasa dirinya tak sebaik yang difikirkan oleh Ibu Jang. Sementara itu, Pak Choi berhasil menemukan rumah rahasia Park yang sedang kosong. Di tengah pemeriksaan, dia menemukan foto Park bersama perekrut pemain Squid Game. Tak lama berselang, Pak Choi terpaksa menembak mati anjing penjaga milik Park dikarenakan terus menyerang dirinya. Saat melanjutkan pemeriksaan, Pak Choi akhirnya batal menyelidiki hasil penemuannya karena tiba-tiba polisi mendatanginya. Keesokan harinya, staf datang ke asrama untuk mengamankan jasad Ibu Jang yang tewas bunuh diri. Junhee pun terpukul atas kejadian itu, mengingat ia dekat dengan Ibu Jang. Di sisi lain, Gi-hun merasa bersalah karena ia tak memenuhi permohonan Ibu Jang. Sementara itu, pengawas masih menyelidiki kasus kematian di ruang operasi. Berkat laporan terbaru, dia bisa menyimpulkan bahwa Noeul membunuh para staf di lokasi kejadian. Pengawas juga mencurigai siapa sebenarnya yang menjadi staf No 16, mengingat orang yang asli telah dibunuh oleh Noeul. Beberapa jam kemudian, para pemain bergerak menuju arena permainan. Di sini, Junhee terlihat berjalan dengan tertatih-tatih sambil menggendong bayinya. Terpengaruh oleh kematian Ibu Jang, Gi-hun akhirnya mau melindungi Junhee dan sang bayi. Saat pemain sudah tiba di lokasi tujuan, mereka mendapatkan informasi soal permainan. Jadi, kali ini pemain harus menyeberangi jembatan sambil melompati tali besar yang berputar cepat. Dan permainan ini memiliki batas waktu 20 menit dan pemain bebas menentukan kapan mereka akan melompat. Gi-hun mendapati pergelangan kaki Junhee mengalami pembengakan. Di sisi lain, bayi Junhee dinyatakan sebagai pemain, sehingga bayi itu pun akan dieksekusi oleh staf apabila bayi itu gagal menyeberangi jembatan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berkaca dari kondisi ini, Junhee mengizinkan Gi-hun untuk menyeberang bersama bayinya terlebih dahulu. Saat permainan sudah dimulai, Namgyu menjadi orang pertama yang berusaha menyeberang. Rupanya, Namgyu mau menyeberang duluan hanya demi mengambil kalung berisi narkoba Thanos yang dilemparkan Minsu ke dalam jembatan. Begitu mengetahui kalau kalung itu sudah kosong, Namgyu pun kehilangan fokus dan tersenggol tali. Namgyu akhirnya tewas mengenaskan akibat terjatuh dari jembatan yang berada di atas ketinggian puluhan meter. Selanjutnya, Gi-hun yang akan menyeberangi jembatan dengan bayi Junhee. Dalam perjuangannya, Gi-hun baru mengetahui ada celah jembatan cukup lebar yang harus dilompati. Sambil menginong bayi, Gi-hun berhasil melompati celah jembatan dan tali. Secara dramatis, Gi-hun menjadi pemain pertama yang mencapai garis finish bersama bayi Junhee. Usai menaruh bayi di tempat yang aman, Gi-hun menyusun Junhee di tengah situasi ini. Pemain No 96 dengan biadabnya mendorong pemain No 312 hingga akhirnya dia terjatuh dari jembatan.
Semakin lama, ayunan tali pun semakin kencang, membuat para pemain kesulitan. Waktu tersisa tinggal 7 menit. Gi-hun pun harus kembali ke awal untuk menggendong Junhee. Myung-gi mengajak Junhee untuk melangkah bersama, tapi Junhee menolaknya karena dia masih marah dan kecewa karena Myung-gi telah menusuk Hyun-ju, orang yang menyelamatkannya dan bayinya. Gi-hun didorong oleh pemain nomor 96 sengaja berkelahi agar tidak ada pemain yang menuju garis finish. Mau tidak mau, Gi-hun harus melemparnya hingga terpental oleh tali yang berayun. Semuanya kini telah di garis finish akhir, kecuali Junhee. Sisa waktu 1 menit lagi. Gi-hun berniat untuk kembali membantu Junhee, tapi untuk dia kembali lagi ke sana membutuhkan waktu tidak cukup 1 menit. Junhee pun sadar akan hal itu dan memutuskan untuk bundir dengan melompat ke bawah. Junhee pun tewas dan tereliminasi. Sesuai dengan perintah Noel sebelumnya, Myung-gi meminta agar dirinya dan nomor 16 ditugaskan jaga di luar agar bisa kabur. Tapi itu merupakan jebakan. Mereka sudah mengirim penjaga untuk misi pengejaran. Dengan tereliminasi nomor 222, tamu VIP minta agar mengeliminasi juga sang bayi. Tapi frontman mempunyai ide agar bayinya bermain dengan peserta 222. Karena 16 pemain tereliminasi, permainan kelima sisa 9 orang, dengan hadiah 4,9 miliar setiap kepalanya. Para pemain lain tidak menyetujui peserta 222 masih terlibat, karena itu membuat hadiah terbagi yang harusnya sisa 8 orang karena bayi tersebut, hadiahnya jadi turun jadi 700 juta. 5 orang selain Gi-hun dan Myung-gi berniat mengeliminasi bayi Junhee di tempat. Bagaimana semestinya penjaga membuat keputusan baru, di mana di dalam ruangan pertengkaran fisik dilarang, karena ingin membuat permainan menjadi adil dan memberikan hadiah khusus. Kembali kepada Choi yang sekarang ditangkap polisi karena masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Walaupun dirinya mencoba menerangkan berapa kejamnya Kapten Park, tapi polisi tidak menghiraukan hal itu. Polisi juga susah menangkapnya karena jejaknya Kapten Park pernah dipenjara karena kasus judi ilegal saja. Lalu, selain itu dirinya bersih. Di dalam kapal, Junho menjelaskan secara detail bahwa kejadian sebelumnya ia tertembak di pulau yang dia hampiri setelah melewati gua air dan membuat kesimpulan bahwa pulau Squid Game berada tidak jauh dari pulau yang mereka temukan sekarang. Kapten Park menepi semua itu mengingat arus air laut sangat deras, jadi tidak mungkin ada orang yang sampai ke sana menggunakan perahu dan mencoret area tersebut agar tidak diselidiki lagi. Polisi itu pun malah menelepon Kapten Park dan bilang kalau ada yang membobol rumahnya, mencoba mencuri uang dan pakaiannya yang dia kubur di belakang rumahnya. Choi yang mendengar itu sangat marah dan meminta polisi itu memberikan ponselnya agar bisa menghubungi Junho. Choi pun merebut ponselnya dan menelepon rekannya agar segera menghubungi Junho. Kapten Park pun bersiap untuk menembaki semua orang yang ada di kapal. Untungnya, Choi berhasil menelepon Junho dan memberitahukan bahwa Kapten Park merupakan salah satu dari Squid Game itu. Dengan senjatanya, tanpa banyak basa-basi, Kapten Park meluncurkan peluru hingga menewaskan orang di dalam kapal. Dengan senapan ikan, Junho menembak Kapten Park hingga tumbang. Untungnya masih ada 1 orang bisa diselamatkan. Kapten Park pun tewas tanpa memberi informasi apapun. Kembali lagi ke permainan sebelumnya, dijamu dengan makanan mewah dengan menggunakan pakaian rapi. Begitupun sang baya mendapatkan susu. Permainan terakhir adalah mereka bebas untuk mengeliminasi 3 orang atau bisa lebih. Jika berhasil mengeliminasi 3 pemain lagi, bagi 3 pemain lainnya bisa lolos dari sini. Dan pemungutan suara pun dilakukan seperti biasa. Di sini Gi-hun meminta untuk berhenti dan hasil pemungutan suara adalah 2 orang memilih untuk mundur dan 6 orang memilih maju dan si bayi dianggap gol. Dan permainan dilanjutkan ke dalam babak akhir. Di kapal, Junho memberikan pertolongan pada Lucas sang kapten. Walaupun kapten menyuruhnya untuk mundur saja, tapi tekad Junho untuk menemukan pulau Squid Game tidak menyerah dan berharap besar. Dengan mengingat perkataan dari Kapten Park, Junho menebak area pulau Squid Game dan segera untuk menuju ke sana sekarang atau tidak selamanya. Noel dan Gyeong-sok berhasil kabur menggunakan perahu, tapi tidak semudah itu. Penjaga menyuruh mereka kembali atau anak dari Gyeong-sok yang di rumah sakit akan menjadi target mereka.
Trik-trik licik pun mulai direncanakan. Sasaran mereka adalah Gi-hun dan bayi Jun-hee dan nomor 125 Min-suk. Jika mereka berhasil mengeliminasi bertiga, mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan membawa 7 miliar tiap orangnya. Dengan gertakan penjaga hitam, Noel menyuruh Meng Sok agar pergi secepat mungkin ke dermaga dan segera menelpon polisi. Sementara Noel akan kembali ke permainan. Namun sayangnya penjaga sudah memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Ketika pemain sedang tidur, Gi-hun dipanggil penjaga untuk menemui frontman. Di sebuah ruangan, Gi-hun duduk berhadapan dengan frontman. Dan frontman memberikan bantuan dan menawarkan untuk menyelamatkan nasibnya dan anak Jun-hee. Dirinya memberikan sebuah pisau, menyarankan agar dirinya menggorok leher para pemain yang berusaha untuk menewaskannya di game terakhir. Dengan begitu, Gi-hun dan bayi Jun-hee segera akan menang. Namun, yang tidak Gi-hun ketahui adalah ketika frontman membuka topengnya, Gi-hun terkejut melihat sosok di balik frontman adalah orang yang selama ini membantu di setiap game, yang merupakan kakak dari Junho. Game berikutnya tidak bisa dilakukan dengan 2 orang saja. Jadi secara mutlak, jika Gi-hun bisa menewaskan semua orang dikarantikan, maka Gi-hun dinyatakan menang. Gi-hun pun mengambil pisau pemberian frontman dan kembali ke karantina. Di episode 5 ini diberikan kilas balik di game-game sebelumnya. Bertahun-tahun lalu ketika In-ho juga peserta posisi saat ini sama persis dengan posisi Gi-hun saat ini. Dan malam itu In-ho menghabisi para pemain di karantina. Bedanya dengan Gi-hun, ia masih mempunyai sifat manusia dan mengurungkan niatnya untuk membunuh para pemain di karantina. Dengan melalui lubang ventilasi, Noel berhasil masuk ke dalam rombongan penjaga hitam, menodongkan senjatanya dan meminta agar menghapus profil dari Gyeong-sok. Penjaga hitam dipaksa untuk menghapus seluruh profil Gyeong-sok, pemain 246. Bahkan profil cetaknya juga agar benar-benar hilang dari permainan. Noel adu tinju dengan penjaga hitam di dalam lift, dan Noel pun kalah. Tapi akhirnya, Noel berhasil menembak sang penjaga hitam, walaupun dengan tusukan di perutnya. Di permainan terakhir ini terdapat tebing tinggi berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Setiap pemain akan diminta untuk bermain dorong-dorongan. 1 ronde untuk 1 tebing. Totalnya ada 3 ronde sampai salah satu pemain mendapatkan juara. Para pemain pun sedang menargetkan Gi-hun dan bayi Jun-hee. Min-soo, yang sebelumnya pernah mendapatkan ilmu dari narkoba, diperlihatkan delusi yang sangat berat, dan dirinya selalu diperlihatkan para pemain-pemain Squid Game yang sudah tewas di game-game sebelumnya. Setiap ronde, waktunya hanya 15 menit, dan tombol pun sudah ditekan, tanda permainan sudah dimulai. Para pemain pun mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Gi-hun dan bayi Jun-hee. Waktu tersisa 2 menit, dan orang yang akan didorong pertama adalah pemain 125 Min-soo. Namun sayangnya tidak ada yang berani mendorongnya karena mereka takut Min-soo akan memegangi tangan siapapun yang mendorongnya agar ikut jatuh ke bawah. Myung-gi menarik pipa dari dalam tanah yang digunakan untuk mendorong Min-soo hingga terjatuh. Noel yang berhasil selamat dari penjaga hitam mulai menyelidiki ruangan frontman. Dia diberikan kartu friend service dari kakek Il-nam, peserta 001 di Squid Game sebelumnya. Noel pun berhasil menemukan ruangan bawah tanah dan menemukan berkas-berkas para peserta. Kembali ke permainan, dengan tereliminasinya Min-soo, maka permainan akan dilanjutkan. Ronde berikutnya mereka pun harus mengeliminasi 1 orang lagi agar bisa lolos ke ronde berikutnya. Target mereka selanjutnya adalah Gi-hun dan bayi Jun-hee. Namun yang jadi masalah, kalau Gi-hun tereliminasi, maka bayi Jun-hee juga sama. Dan di ronde berikutnya harus mendorong 1 orang lagi. Dokter Teo 533 tinggal mengambil pipa dan coba menodong Gi-hun, tapi Gi-hun mencoba mengacaukan mentalnya jika Gi-hun terjatuh berdua. Mereka harus mendorong 1 orang lagi untuk ronde selanjutnya dan bisa saja No 353 adalah selanjutnya. Itu membuat mereka harus menggunakan batu gunting kertas untuk memutuskan siapa yang akan mendorong Gi-hun. Gyeong-suk yang berhasil kabur dari pulau Squid Game akhirnya bertemu dengan kapal milik Junho. Kini mereka sepakat untuk membuat undian. Mereka memotong kain dan siapa saja yang mendapat kain terpendek, dia akan dieliminasi. Itu juga termasuk dengan Gi-hun. Namun itu hanya siasatnya saja. Ketika Gi-hun menarik kain, pemain 336 mencoba untuk mendorong Gi-hun.
Gi-hun mengambil pisau pemberian frontman dan memotong kain pengikat dan menodongkan kepada pemain 336. Di posisi terpojok, Myung-gi berada di belakang Gi-hun membawa pipa dan menyuruhnya untuk menyingkir dan mendorong pemain 336 hingga terjatuh dan tereliminasi. Tapi waktu tersisa 8 menit untuk memutuskan siapa yang akan didorong selanjutnya, dengan Myung-gi yang berpihak pada Gi-hun, dan ini semakin mudah. Karena di sini baru mengakuinya bahwa Myung-gi lah ayah dari bayi Junhee itu. Dan alasan itu membuat dirinya berpihak pada Gi-hun. Merasa kalah jumlah, para pemberontak pun memutuskan memukuli sekutunya sendiri guna didorong di ronde terakhir. Dengan begitu Myung-gi, Gi-hun dan anaknya bisa lolos. Namun keadaan semakin panas mendengar Gi-hun ingin menggunakan undian saja dan membuat mereka menyerang Gi-hun. Dan hasilnya tersisa Gi-hun, Myung-gi, bayi dan peserta No 100. Namun Myung-gi malah mendorong pemain 100 hingga terjatuh. Pemain 039 masih selamat walaupun dengan kondisi babak belur dan membuat dilema yang besar. Myung-gi sudah berpihak pada Gi-hun menandakan bahwa dirinya yang akan didorong di ronde terakhir dan menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang dan menyisakan pemain 3 orang. Game terakhir, ronde 3, sisa 3 orang, bayi, Gi-hun, dan Myung-gi. Karena keserakahan sendiri, Myung-gi meminta bayinya untuk dibuang di ronde selanjutnya dan pergi membawa uangnya sendiri. Sementara Noel membakar semua berkas-berkas di ruangan frontman. Junho yang sudah mengetahui lokasi pulau Squid Game pergi sendirian dengan cara menyelam meninggalkan kaptennya dan Mieng Fok. Gi-hun di sini masih debat argumen dengan Myung-gi. Dengan berat hati, Gi-hun menaruh bayi di tengah jembatan dan Myung-gi menggunakan pipa. Perlahan Gi-hun mengambil pisaunya kembali. Ketika waktu sudah berhenti, Gi-hun dengan hebat melompat ke ronde berikutnya. Pertarungan dilanjutkan dengan kekalahan Myung-gi dan ia mengancam Gi-hun bahwa dia ingin membuang bayinya. Gi-hun mundur ke belakang, Myung-gi mengambil pisau dan menusuk tangan Gi-hun berkali-kali. Gi-hun pun mendorongkan tubuhnya ke bawah, Myung-gi pun kini berada di ujung takdirnya dan tewas terjatuh. Tapi yang belum mereka sadari, tombol permainan belum ditekan, membuat permainan belum dimulai. Polisi laut pun sudah datang, Junho pun sudah datang di markas permainan, dan Noel ingin bunuh diri dengan menembak diri sendiri. Gi-hun menekan tombol mulai dan mengendong bayinya dan berniat mengorbankan dirinya sendiri. Gi-hun meletakkan sang bayi dan memberikan pesan terakhir untuk para penjaga bahwa mereka bukan kuda dan mereka manusia. Gi-hun pun mengorbankan dirinya untuk kelangsungan hidup sang bayi. Dan pemenangnya adalah bayi Junhee. Permainan pun selesai dengan sangat membagongkan. Frontman pun naik ke atas untuk mengambil sang bayi. Junho berhasil ke atas, namun In-hao sang kakak sudah melarikan diri. Para penjaga dan VVIP pun sudah pergi meninggalkan pulau. Dan tidak ada yang tersisa di pulau tersebut. Dan ini adalah 6 bulan selanjutnya dan memperlihatkan Geong Sok yang melukis di taman hiburan yang menjadi pekerjaannya selama ini dan didatangi oleh Noel. Tapi di sini dia tidak tahu bahwa yang menyelamatkan dirinya adalah Noel, wanita yang ada di depannya. Dan Cho pun sudah dibebaskan dari penjara, dijemput oleh Junho. Ketika di rumah, Junho mendapati seorang bayi yang diletakkan di kasur dengan jaket Junhee nomor 222 dan sepucuk surat yang berisi lingkaran, segitiga dan persegi, logo Squid Game, dan kartu ATM yang ketika dicek saldonya senilai 45 miliar won. Frontman pun datang ke kediamannya Gi-hun dan memberikan jersey miliknya nomor 456 dan berisi kartu ATM. Di akhir kita diperlihatkan perekrut permainan seorang perempuan bernama Cat Blanket dan Squid Game masih berlanjut dan film pun tamat. Mungkin nanti ada Squid Game versi orang bule kali.